Kalau tinggi lu lebih tinggi dari panjang tempat tidurnya aja, lu baring lurusin kaki tuh nggak bisa itu. 79-year-old Dai Yuan Po has lived this way for 30 years. Ya mau gimana, bentuk kandangnya kan begini. Bentuk tempat tidurnya tuh kerangkeng doang kan. Udah pasti nggak. Kita udah beberapa kali ya bahas Hong Kong ya. Dan sejujurnya favorit gue di antara semua pembahasan Hong Kong kita tuh masih yang Kowloon World City sih. Yang surga penjahat itu. Best banget itu, sebest marketing ini. Hihi. Dan pembahasan Hong Kong kita yang terakhir tuh kalau nggak salah yang guru bimbel di sana ya. Yang hidupnya sejahtera banget ya. Marketing lagi. Tapi ternyata nggak semua orang di Hong Kong tuh sesejahtera itu loh. Nggak semua orang hidup semudah itu. Ya kayak yang mau gue bahas sekarang aja. Banyak juga nih orang-orang di Hong Kong yang cuma bisa hidup di tempat yang miris banget. Yang sebenarnya tuh nggak layak banget buat ditinggalin sama manusia. Tempat ini tuh biasanya disebutnya cage house. Atau bahasa Indonesianya rumah kandang. Ini dari namanya aja langsung berasa mirisnya ya. Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas kehidupan masyarakat Hong Kong yang tinggal di rumah kandang. Kenapa nih mereka harus hidup kayak gitu dan gimana kondisinya di sana sebenarnya? Di Learning by Googling. Ya sebenarnya kita udah beberapa kali ya bahas krisis tempat tinggal gini, krisis pemukiman gini. Dan kalau lu perhatiin, pemukiman miris gini tuh semuanya tuh ada di kota-kota besar yang biaya hidupnya tuh emang tinggi. Termasuk yang mau kita bahas sekarang ini, orang-orang yang hidup di rumah kandang di Hong Kong. Kalau menurut ECA International disebut di tahun 2023 ini, Hong Kong tuh emang jadi kota dengan biaya hidup termahal kedua di dunia setelah New York. Dan ini udah menurun loh, soalnya di tahun 2022 mereka tuh yang pertama, paling mahal di dunia, Hong Kong. Dan kalau menurut For Vacate, karena biaya hidupnya yang tinggi ditambah penduduknya yang padat, Hong Kong tuh akhirnya juga jadi kota dengan harga perumahan paling mahal dari semua kota-kota termahal yang lain. Jadi kalau di New York rumah tuh udah mahal, nah di Hong Kong tuh lebih mahal lagi. Dan ya udah, jadinya sebab akibat. Gara-gara biaya hidup yang tinggi dan biaya perumahan yang selangit, jadinya banyak deh tuh warga Hong Kong yang nggak mampu nyewa, apalagi beli rumah. Dan dari situlah satu-satu akhirnya pada mulai tinggal di rumah-rumah kandang ini. Soalnya ya emang cuma ini yang mampu mereka bayar. Aduh, ini ngelihat gini aja berasa sempitnya ya. What you're looking at are cages, not for animals, but people. Old people mostly. And this is their entire world, with room for only a few prized possessions. Jadi ya ini, rumah kandang tuh ya ini. Tempat tinggal kecil dan sempit banget yang cuma seukuran tempat tidur satu orang dewasa doang. Atau spesifiknya kalau menurut The Guardian, rumah ini tuh luasnya tuh cuma 1,1 meter persegi doang dan panjangnya cuma 170-an centimeter. Bener-bener sempit banget, jir. Dan dengan ukuran segini pastinya nggak ada cukup ruang dong buat naruh barang-barang. Ya nggak usah naruh barang deh. Kalau tinggi lu lebih tinggi dari panjang tempat tidurnya aja, lu baring lurusin kaki tuh nggak bisa itu. Tiap hari ngerimpuk udah. Kayak misalnya gue deh, tinggi gue tuh kan 179-180-an kan. Nah, tadi kan tempat tidurnya tuh panjangnya ya 170-an ya. Itu ada kemungkinan ya nggak muat gue kalau ngelurusin kaki di situ. Bye-bye selonjoran. Terus dengan keadaan gini, ini buat aktivitas sehari-hari di dalamnya juga susah kan. Dan dengan keadaan yang sesempit ini, jadinya barang-barang kayak baju atau yang lainnya tuh ya ditumpuk-tumpukin aja udah. Ada yang di dinding kamar, ada yang di sekitar tempat tidur. Ya pokoknya diakal-akalin biar muat lah. Dan kalau buat secara resminya, pemerintah Hong Kong tuh nyebut rumah-rumah ini dengan nama Bed Space Apartment. Apartemen tempat tidur. Karena ya emang itu, apartemennya cuma seluas tempat tidur doang kan. Nah, apartemen tempat tidur ini definisinya kalau menurut Bed Space Apartments Ordinance dari Home Affairs Department of Hong Kong adalah flat atau apapun di bangunan yang udah rusak atau hancur, tapi dijadiin rumah sewa yang isinya tuh 12 orang atau lebih. Yang di dalam flatnya tuh ada partisi-partisi atau pagar-pagar pemisah gitu sebagai bed space-nya. Ya sebenarnya konsepnya sih mirip hostel ya. Di satu ruangan ada banyak tempat tidur yang disusun gitu. Tapi ya jelas beda lah ini sama hostel lah. Jauh lebih nyaman hostel pastikan. Ya kan? Ya kan? Di hostel tempat tidurnya tuh nggak gini-gini banget kali. Terus orang kalau tinggal di hostel paling berapa lama sih? Nggak akan seumur hidup kan? Paling selama mereka traveling doang. Nah, rumah kandang sampai tua-tua begini ya mereka masih tinggal di sini aja. This is where you sleep, or you sleep down here. 呢張床上邊，下低有另外一個㗎，下低另外有人 But your bed is very hard. How could you sleep on this one? 住慣咗，唔緊要。 Nah, kalau menurut insider, penghuni satu flat, satu rumah-rumah kandang tuh bisa nyampe 30 orang per rumahnya.
Tapi ya banyak juga yang lebih sih. Terus biasa di rumah itu tuh ada area umumnya gitu, kayak dapur, toilet, sama kamar mandi. Nah, di sisa-sisa ruangan yang nggak kepake jadi area umum, baru deh tuh di situ ditaruh susunan kandang seukuran manusia buat tempat tidur penghuninya. Jadi misalnya di satu apartemen atau di satu rumah tuh ada 30 orang, nah itu masing-masing dapat kandangnya sendiri-sendiri tuh buat tidur. Dan dari beberapa sumber yang gue dapet, kandang-kandang ini tuh banyak yang terbuat dari kandang anjing aslinya. Jadi aslinya kandang anjing dimodif sedemikian rupa, jadi deh kandang manusia. Dan walaupun para penghuninya tuh dapat kandang masing-masing, tapi tetap antar penghuninya tuh tetap nggak ada privacy ya. Ya mau gimana, bentuk kandangnya kan begini, bentuk tempat tidurnya tuh kerangkeng doang kan. Udah pasti nggak kedap suara ini. Orang ngomong, ngorok, ketawa-tawa, main HP segala macam itu pasti kedengeran jelas banget kan. Nggak usah antar kandang deh, antar ruangannya juga kedengeran banget loh. Soalnya selain didempet-dempetin, dinding pembatas antar ruangan itu juga terbuat dari logam tipis atau bisa juga triplek gitu. Sumpah ini gue ngebayangin aja stres loh. Nggak bisa istirahat anjir ini mah kalau kayak gini kan. 仲食煙，咳仲食煙，一日食20支煙啊！哇！你咁鬼冇飯食啦！一包煙幾多支啊？咁一包幾多錢啊？ Terus selain sempit banget dan nggak ada privacy, keamanan di sana tuh juga buruk banget. Buruk kenapa? Jadi kebanyakan rumah kandang tuh ternyata nggak punya jalur evakuasi dan pemadam api loh. Bener-bener nggak ada mitigasi bencananya. Dan ya ini tuh jelas-jelas nggak sesuai ya sama standarnya Bed Space Apartment Ordinance tadi. Jadi ya harusnya pelanggaran ini, nggak boleh ini. Tapi ya gimana? Percuma juga kan bikin aturan kalau nggak pernah dicek udah sesuai standar apa belum kan? Terus selain nggak ada jalur evakuasi, biasanya ventilasi udaranya tuh juga jelek banget. Dan ini ngebikin kondisi di dalam rumah-rumah kandang tuh jadi pengap dan panas banget nih. Yang jadinya ya rawan penyakit pernapasan di situ. Dan gilanya kalau menurut Society for Community Organization, buat ngedapetin fasilitas yang seadanya banget begini, yang kayak nggak mikirin kesehatan penghuninya ini, kita tuh harus ngebayar cukup mahal loh. Mulai dari 1.800 Hong Kong dolar sampai 2.500 Hong Kong dolar per bulannya. Mahal banget loh ini jatuhnya. Cuma dapat kandang loh ini kita loh, bukan dapat kamar sendiri. Fasilitas kamar mandi aja kan bareng-bareng sama satu penghuni rumah kan. Tapi ya mau gimana lagi? Ingat kan tadi kan kota termahal kedua loh ini loh. Sama harga pemukimannya juga paling mahal di dunia kan mereka. Jadi ya ini hasilnya. Duit 5 jutaan rupiah tuh cuma dapat kandang doang. Many of the cage dweller, they cannot afford females a day because they need to save money to buy the toilet paper, even buy water sometimes, because some of them they don't have kitchen or do not have facility to afford water something like that. Oke, sekarang kita bahas penghuni rumah kandangnya. Ini calon-calon bikin terenyuh juga nih. Jadi kalau menurut Indian Times, orang-orang yang tinggal di rumah kandang tuh kebanyakan lansia atau pensiunan. Terus ada juga pekerja yang miskin, pecandu narkoba, sampai orang-orang yang punya penyakit mental. Ini anjir ya, jadi kayak pusat orang-orang termarginalkan ya ini ya. Nah rumah kandang ini kalau siang biasanya kosong tuh, pada keluar tuh penghuninya tuh. Entah pada kerja atau ngapain lah, pokoknya pada nggak ada aja di lokasi. Tapi ya masuk akal sih kalau pada keluar sih, soalnya kalau diam di situ seharian kan nggak nyaman juga kan. Pengap kan tadi kan, jadi ya walaupun masih nganggur, tapi kalau siang ya seenggaknya keluar lah, minimal nyari udara seger lah. Walaupun ya cuma duduk-duduk pinggir jalan doang paling kan. Terus kalau menurut laporan dari Legislative Council of Hong Kong disebut mayoritas penghuni rumah kandang tuh laki-laki ya. Terutama mereka yang nggak memenuhi syarat buat dapetin bantuan sosial atau subsidi rumah dan listrik. Nah walaupun penghuninya kebanyakan lansia sama pekerja upah rendah kan tadi, tapi di antara semua penghuni rumah kandang di seluruh Hong Kong, kalau menurut laporan dari pemerintah Hong Kong, sebanyak 18%-nya tuh berusia di bawah 15 tahun loh. Jir, masih kecil-kecil banget ya. Kasian, Jir. Dan ini kemungkinan bakal lebih kasihan lagi, soalnya kalau menurut organisasi-organisasi sosial di Hong Kong, angka penghuni di bawah 15 tahun itu bisa jadi lebih tinggi, karena banyak banget rumah-rumah kandang yang ilegal. Rumah-rumah kandang yang nggak terdaftar secara resmi di pemerintahan. Nah, kalau yang ilegal itu dimasukin, dihitung, wah itu jumlah penduduk bocilnya tuh bakal lebih banyak pasti ya. Nggak mungkin 18% doang tuh. Aduh. 79-year-old Dai Yuan Po has lived this way for 30 years. Does he consider this home? I don't know. 喂，佢問你啊，你係咪話呢度當係你屋企㗎啦 ？Yes, yes. Home for 30 years? Yeah. Dan kalau buat sejarahnya sendiri, kalau menurut NBC News disebut, rumah-rumah kandang tuh mulai bermunculan di tahun 1950-an. Waktu itu di tahun segitu di Cina kan lagi ada perang saudara ya, yang bikin banyak penduduknya tuh pada ngungsi ke Hong Kong. Ramai-ramai pada datang ke Hong Kong, padahal mereka nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa lah kita ke Hong Kong tanpa punya apa-apa. Nanti di sana pasti kita dibantu sama pemerintahnya.
Daripada kita stay di sini bisa jadi korban perang kan? Pas udah sampai Hong Kong ternyata penderitaan belum berakhir nih. Soalnya bantuan dan subsidi pemerintah tuh cuma buat warga Hong Kong doang. Gara-gara ini jadinya para migran dari Cina pada kesusahan tuh buat dapetin tempat tinggal dan penghidupan yang layak. Dan disitulah rumah-rumah kandang mulai bermunculan. Pada nawarin tempat tinggal dengan harga yang jauh lebih murah daripada rumah-rumah yang lain. Pada nyewa lah mereka di situ. Bodo amat tempatnya nggak layak. Yang penting jelas dulu nih tiap malamnya bakal tidur di mana kan. Terus sampai sekarang apa pemerintahnya diem aja ngeliat ini? Nah ini, kalau menurut Time sebenarnya pemerintah Hong Kong tuh udah ngebangun kawasan perumahan baru buat ditinggalin. Terus mereka juga di situ ngasih subsidi tuh buat ngeringanin beban harga properti yang tinggi. Tapi ya tetap bantuan ini tuh ternyata nggak menjangkau semua kalangan. Ya kan di Hong Kong sendiri sebenarnya jumlah warga miskinnya tuh emang lumayan kan. Disebut 20% warga Hong Kong tuh hidup di bawah garis kemiskinan. Atau ya ini berarti sekitar 1 dari 5 penduduknya lah ya. Banyak juga ya. Ya walaupun kalau yang dapat bantuan dari pemerintah tuh nggak dihitung sebagai orang miskin, angkanya tuh jadi turun tuh jadi sekitar 8% doang. Tapi yang dapat bantuan pun bukan berarti udah nggak miskin ya. Soalnya walaupun pemerintah Hong Kong ngasih bantuan dana, tapi dana bantuan yang dikasih tuh cuma 1.800 Hong Kong dolar doang. Ini kan kecil banget ya. Buat nyewa rumah kandang aja nggak cukup loh ini. Hong Kong has around 20% of the poor living below the poverty line, or about 1.2 million people. At least 170,000 Hong Kong people live in houses like this. Dan kasihannya lagi, kalau ada warga Hong Kong yang mau ngedapetin bantuan dana ini tuh prosesnya tuh lama banget loh. Kebayangkan lu, demi duit bantuan yang kecil, kita harus ngejalanin proses yang panjang banget. Ini entah nih sebanding apa enggak nih prosesnya nih kalau begini nih. Emang prosesnya berapa lama? Kalau menurut channel News Asia disebut, lebih dari 220.000 penduduk Hong Kong harus berjuang selama 6 tahun atau lebih buat dapetin bantuan dana dari pemerintah atau buat dapet tempat di perumahan umumnya pemerintah biar harganya tuh lebih murah. Nggak mungkin baru ngajuin langsung dapet tuh, itu nggak mungkin. Harus ngantri mereka karena persaingannya emang ketat banget, banyak banget yang mau kan soalnya kan. Dan sayangnya sama kayak yang dulu-dulu, subsidi ini tuh cuma diperuntukkan ke masyarakat Hong Kong doang ya. Migran-migran tuh mereka nggak bisa tuh dapetin bantuan dari pemerintah kota. Kalau ada migran yang mau dapet subsidi dari pemerintah Hong Kong, dia tuh harus tinggal dulu di Hong Kong selama 7 tahun. Terus jadi penduduk kota dulu tuh. Kalau udah gitu baru deh bisa dapat bantuan. Anjir ya, lama juga ya. You'll ever get another place to live, or have you accepted that this is how you live? 大家熟啦，變咗唔願意搬啦，搬去第二度單定丁丁一個人啦，我變咗唔所以費事搬啦。Nah di sini sebenarnya berbagai organisasi sosial, baik yang dari PBB maupun yang lokal, mereka tuh sebenarnya udah ngedesak pemerintah Hong Kong buat ngebangun lebih banyak perumahan umum lagi. Biar orang-orang tuh ya nggak tinggal di rumah kandang atau rumah peti mati lagi. Karena ya rumah kandang ini kan jelas-jelas udah nggak sejalan ya sama Universal Declaration of Human Rights. Dan nggak sejalan juga sama International Covenant on Economic, Social, and Culture dari PBB. Yang isinya ngatur hak-hak manusia atas tempat tinggal mereka. Makanya di sini pemerintah Hong Kong tuh diminta buat ngebangun lebih banyak perumahan lagi. Biar orang-orang yang tinggal di rumah kandang tuh bisa hidup di tempat yang lebih layak lah. Tapi ternyata usulan ini atau permintaan ini tuh ditolak loh sama pemerintah kota. Kenapa ditolak? Alasan ditolaknya karena kalaupun pemerintah nyediain perumahan umum yang layak, itu belum tentu orang-orang ini mampu bayar harga perumahannya. Kalaupun nantinya dibangun banyak perumahan umum yang disubsidi, itu emangnya bisa ngejamin mereka bisa bayar sisanya. Jadi ya itu, menurut pemerintah kota Hong Kong, kalau rumah-rumah kandang ini dilarang atau dipaksa ditutup, terus penghuninya tuh disuruh buat beli atau sewa rumah yang layak, itu jatuhnya mereka tuh malah jadinya tuh nggak punya tempat tinggal sama sekali loh. Karena emang basicnya tuh mereka nggak mampu kan buat nyewa tempat tinggal yang lebih layak daripada rumah kandang. Endingnya rumah kandang nggak ada, tapi bayar rumah subsidi juga nggak mampu. Malah jadi banyak gelandangan kan ntar kan. Terus rumah subsidi juga jadi banyak yang kosong ntar kan, nggak ada yang nempatin. Soalnya ya itu, target marketnya nggak mampu bayar ternyata. Ya juga sih, masuk akal ya. Jadi serba salah ya pemerintahnya ya kalau gini ya. Tapi kalau menurut sendiri kira-kira gimana nih solusinya nih? Apa udah bener begini kasih rumah kandang aja yang sesuai sama budget mereka? Atau tetap ini nggak manusiawi harusnya dilarang? Yang mana nih? Silakan komen. In 2021, Sha Baolong, Beijing's top mainland Chinese official on Hong Kong affairs, said the city should abolish subdivided units in cage homes by 2049. Chief Executive John Lee also pledged to tackle the issue by building 30,000 temporary flats, but the number of subdivided flats continues to rise. Oke, sekian review kali ini tentang mirisnya rumah kandang di Hong Kong.
Nih, nggak kebayang sih gue sih. Aduh, beneran kayak dikandangin ya. Kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin nggak ada video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.